Bab 634 Pekerja Sementara. Melihat Sander tiba-tiba mendekat, ekspresi Mo dan 3 orang lainnya berubah. Apakah tingkat kultivasi Sander telah pulih? Bagaimana mungkin? Setelah ketiga orang itu sadar, wajah mereka penuh kewaspadaan, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Mereka tidak menyangka Sander benar-benar kabur dari penjara. Bagaimana orang ini bisa lolos? Ketiganya sangat kebingungan. Sander memandang ketiga orang itu, tetapi hanya diam. Pedang King Xuan kabur. Tanpa pedang King Xuan, kekuatan penyegel itu muncul lagi dengan kekuatan pribadinya saat ini. Dia tidak mampu melawan kekuatan penyegel itu. Sander sangat bingung kenapa pedang King Xuan tiba-tiba kabur. Di sisi lain, di suatu tempat di jalan, seorang gadis kecil sedang menghadapi seorang prajurit Tao. Gadis kecil ini adalah Arya. Di bahu Arya, Putih mengayunkan pedang di cakarnya. Di sudut tersembunyi di suatu tempat, seorang pria berkemeja putih tiba-tiba menoleh untuk melihat wanita dengan bergaun polos di sampingnya. Dengan kebingungan di wajahnya, dia bertanya, "Destri, kenapa mereka bisa meminjam pedang dariku?" Wanita bergaun polos berkedip dan hendak berbicara, tetapi pria berkemeja putih melanjutkan dengan serius, "Jangan berkedip." Wanita bergaun polos terdiam. Pria itu berkata lirih, "Pantas saja pedang King Xuan sering terbang, ternyata itu dipinjam oleh mereka." Wanita bergaun polos bertanya, "Apakah ada kemungkinan bahwa pedang ini bukan milikmu?" Pria berkemeja putih terdiam. Dalam perjalanan, Sander menghadapi 3 makhluk dewa. Tidak ada yang berani bergerak. Ketiga makhluk dewa tentu sangat ketakutan saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa Sander tidak hanya dapat melarikan diri dari penjara, tetapi juga memulihkan kultivasinya. Mereka benar-benar marah saat ini. Apakah prajurit Tao sedang tidur? Bahkan, ada segel di sini. Bukankah itu berarti ahli ranah leluhur Xian pun harus mematuhi aturan ketika datang ke sini? Waktu bermain. Melihat ekspresi waspada di wajah Mo dan yang lainnya, Sander tiba-tiba mengeluarkan pedang Xuanyuan dan memberikannya. "Isyarat, aku akan menikam kalian sampai mati." Ekspresi ketiga orang itu tiba-tiba berubah dan mereka mundur. Melihat Sander tidak menikam, Mo dan 3 lainnya tahu bahwa mereka sedang diejek. Ekspresi mereka menjadi sangat suram. Sander segera bertanya dalam hatinya, "King Xuan." Dia tahu bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh ketiga makhluk dewa ini. Saat ini, karena memiliki pedang King Xuan, dia akan membunuh secara sembarangan. Di jalan lain, pedang King Xuan di cakar Putih sedikit bergetar setelah mendengar panggilan Sander. Putih berkedip, lalu menghantam pedang King Xuan dan mengayunkan cakar kecilnya dengan cepat. Pedang King Xuan kebingungan. Pada akhirnya, Sander tetap tidak meminjam Putih. Saat Arya dan Putih saling berhadapan, para prajurit Tao tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Pada saat yang sama, banyak penonton tiba-tiba muncul, mata mereka tertuju pada Putih. Leluhur roh. Terlebih lagi, ia merupakan leluhur roh yang masih hidup. Sungguh aneh. Ada keserakahan yang tidak tahu malu di mata banyak orang. Harta ilahi apapun lemah dibandingkan dengan leluhur roh ini. Namun, banyak mata orang yang bermata tajam tertuju pada Arya. Baru saja, gadis kecil ini meninju seorang pria yang ingin membeli leluhur roh. Arya memandangi prajurit Tao itu. Dia menjilat permen gula itu dan bertanya, "Ingin bersikap masuk akal, bukan?" Kemudian, prajurit Tao itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Kamu tidak bisa membunuh orang di sini." Arya mengernyit dan menunjuk genangan darah di tanah di kejauhan. "Aku bilang padanya bahwa aku tidak akan menjualnya, tapi dia tetap mengejarku. Dia bilang dia dari keluarga Gao. Kalau aku tidak menjualnya itu, aku tidak akan bisa pergi." Keluarga Gao. Setelah mendengar kata-kata Arya, ekspresi prajurit Tao menjadi muram. Meski ada aturan di tempat ini, aturan tersebut tidak mutlak. Terkadang untuk mendapatkan benda ilahi favorit biasanya perlu menggunakan beberapa trik. Tentu saja, jika tidak cukup kuat dan mendapat masalah, hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung.
Orang dari keluarga Gao ini tentu saja sangat tidak beruntung. Namun, dia sedang dalam masalah sekarang, tangkap atau tidak. Sekilas, dua orang di depannya tampak sulit diusik. Arya tiba-tiba memeluk Putih dan berjalan pergi. Setelah mengambil dua langkah, dia menoleh ke arah prajurit Tao itu. Kalau kamu mengikuti kami lagi, aku akan mulai merampok. Kini, prajurit Tao itu terdiam. Arya dan Putih sangat bersemangat setelah memasuki tempat ini. Ada harta karun di mana-mana. Namun, mereka masih ingat instruksi Teza dan tidak bisa mencuri barang orang lain tanpa alasan apapun. Namun, kedua orang itu jelas tidak tahan lagi. Sebab, ada banyak sekali harta karun. Kini, prajurit Tao melirik Arya dan tidak berani mengambil tindakan gegabah. Jadi, dia hanya bisa melihat Arya dan Putih berjalan perlahan menuju kejauhan. Namun, banyak orang yang mengikuti Arya dan Putih secara diam-diam. Mau bagaimana lagi? Godaan leluhur roh terlalu besar. Saat ini, prajurit Tao itu berbalik dan pergi. Dia harus melaporkan masalah ini kepada atasannya dan membiarkan petinggi menangani masalah ini di sini. Memang benar orang biasa tidak berani melanggar peraturan kota kecil, tapi mereka yang berani melanggarnya pasti bukan orang biasa. Di seberang jalan, Sander masih menghadapi Mo dan dua orang lainnya. Lantaran tidak berhasil meminjam pedang King Xuan, Sander tidak mengambil tindakan karena itu tidak ada artinya. Alasan dia bisa membunuh bos toko hitam sebelumnya hanyalah karena pemiliknya terlalu bodoh dan terlalu dekat dengannya tanpa tindakan pencegahan apapun. Saat ini, Mo dan lainnya sangat mewaspadai dia. Sander melirik mereka bertiga dan berpikir dalam hati bahwa sayang sekali jika pedang King Xuan pergi lebih lambat, dia akan bisa membunuh ketiga makhluk dewa ini. Sander tidak membuang waktu di sini dan berbalik untuk pergi. Mo dan dua orang lainnya tidak berani bergerak saat melihat Sander pergi. Setelah Mo terdiam beberapa saat, dia berkata, "Kita harus keluar dari sini." Terlepas dari alasan Sander memulihkan kultivasinya, yang bisa dipastikan adalah orang ini dapat memulihkan kultivasinya di sini. Terlalu berbahaya. Mendengar kata-kata Mo, dua orang lainnya mengangguk lagi. Mereka benar-benar tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Jika Sander memulihkan kultivasinya lagi, mereka pasti akan dibantai di sini. Mereka bisa melakukannya lain kali. Mereka bertiga langsung pergi. Bagaimanapun, Sander pasti tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Sander baru saja membunuh orang-orang dari keluarga Qi. Mereka pasti tidak akan berani biarkan dia pergi. Tepat ketika mereka bertiga hendak pergi, seorang pria paruh baya tiba-tiba datang dari jauh dan berkata, "Tunggu sebentar, kalian bertiga." Mo dan yang lainnya berbalik untuk melihat. Seorang pria paruh baya berjalan ke arah mereka. Dia menatap mereka, lalu berucap, "Aku adalah Rudy dari keluarga Qi." Tanda merek dagang. Keluarga Qi. Mo dan dua orang lainnya saling berpandangan dan tidak berkata apa-apa. Rudy berkata dengan tenang, "Tebakan kalian benar kali ini, aku datang untuk pemuda itu." Mo berkata sambil tersenyum, "Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami." Pemuda bernama Sander yang membunuh seseorang dari keluarga Qi. Saat mengatakan itu, dia segera menunjuk tidak jauh dari sana. Dia baru saja pergi dari sana. Jika mengejarnya sekarang, kamu pasti bisa menangkapnya. Rudy menatap mereka bertiga. "Aku di sini untuk bertemu kalian bertiga." Mo mengerutkan kening. Rudy memandang mereka bertiga dengan tak acuh. "Setahuku, anggota keluarga Qi akhirnya mencari masalah dengan kultivator pedang muda karena dipercayakan oleh kalian bertiga. Dengan kata lain, kalian juga penyebab kematiannya secara tidak langsung." "Tentu saja, aku di sini bukan untuk membalas dendam. Dia bisa meninggal, hanya bisa menyalahkannya karena kurangnya kekuatan dan kebodohannya." Mo dan tiga orang lainnya tidak berbicara, menunggu kata-kata selanjutnya. Rudy melanjutkan, "Setahuku, kalian datang demi pemuda itu. Aku rasa kalian tahu asal-usulnya."
Mo berucap sambil tersenyum, kami memang tahu pemuda itu adalah seorang kultivator pedang jenius di alam semesta Wan. Dia memiliki beberapa konflik dengan anggota keluarga kami, lalu membunuh banyak anggota keluarga kami. Jadi, kami datang untuk memburunya. Aku hanya tidak menyangka bahwa dia akan secara tidak sengaja datang ke pasar Dao. Karena itu juga, kami meminta bantuan keluarga Ki. Kami hanya tidak menyangka bahwa Sander akan begitu kejam dan berani untuk membunuh orang di sini. Saat berbicara, dia menghela napas dengan suara rendah. Dia jelas-jelas tahu bahwa wanita itu berasal dari keluarga Ki, tapi tetap membunuhnya. Ini berarti dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Ki. Rudy melirik mereka bertiga, lalu bertanya, apa dia hanya seorang kultivator pedang jenius? Mo bertanya sambil tersenyum, kalau tidak, apa lagi? Rudy sedikit mengernyit. Hanya kultivator pedang jenius, tapi berani membunuh orang di sini. Mo berkata dengan tenang, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Rudy menatap mereka bertiga untuk terakhir kalinya. Dia tidak berkata apa-apa dan berbalik untuk pergi. Mo berkata dengan suara yang dalam, orang ini meragukan identitas Sander. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba mengernyit, apa identitas Sander? Bahkan, mereka juga lupa menyelidiki asal-muasal Sander. Mereka hanya mengetahui bahwa Sander telah menerima warisan dari Wan. Leluhur makhluk Dewa Zhao berkata dengan tenang, tidak peduli dari mana asal-usulnya, orang ini telah mendapat warisan guru dan merupakan musuh bebuyutan kita. Kita harus menemukan cara agar dia meninggalkan tempat ini. Kata Mo, temukan wanita perahu itu, lalu berangkat. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga berbalik dan pergi. Di sisi lain, Rudy berjalan ke sisi jalan. Seorang pria tua berpakaian hitam muncul di sampingnya dan berkata dengan hormat, Tetua Rudy. Mata Rudy dingin. Apa kamu sudah mengetahui asal-usul anak itu? Pria tua berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya, aku hanya tahu bahwa orang ini berasal dari alam semesta Wan. Selain itu, aku tidak dapat menemukan yang lain. Rudy mengerutkan kening dalam-dalam. Pria tua berbaju hitam berkata dengan sungguh-sungguh, Tetua Rudy, tidak peduli dari mana asal orang ini, karena dia berani membunuh anggota keluarga Ki, dia harus membayar harganya. Kalau tidak, prestise keluarga Ki akan hancur. Rudy berkata dengan tenang, tidak perlu terburu-buru. Pria tua berbaju hitam itu kebingungan. Rudy berbalik dan melihat ke kejauhan, lalu berkata dengan lembut, keluarga Ki mampu berdiri di peringkat dunia selain memiliki generasi jenius, itu juga karena dua kata. Kedua kata ini adalah berhati-hati sebelum mengenal lawanmu dengan jelas. Sebelum kebenaran terungkap, kita tidak akan bertindak tanpa izin. Kadangkala, mudah untuk melakukan sesuatu, tapi sulit untuk dihentikan. Kemudian, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Selain itu, ketiga orang itu jelas ingin menggunakan keluarga Ki sebagai senjata. Mimpi saja. Pria tua berbaju hitam bertanya dengan suara yang dalam, lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rudy berucap, lanjutkan selidiki dan perhatikan situasinya. Pria tua berbaju hitam itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tetua Rudy, kalau pemuda ini memiliki latar belakang yang mengerikan dan merupakan sesuatu yang tidak dapat disinggung oleh keluarga Ki, dendam Nonali. Wajah Rudy tak berekspresi, kalau begitu, dia hanyalah pekerja sementara yang dipekerjakan oleh keluarga Ki. Apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan keluarga Ki. Pria tua berbaju hitam terdiam. Bersambung.